Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bersama dengan saya Tiara Winda dari kelas 4 RSC Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania Sekayu. Di sini saya diberikan tugas untuk mendiskusikan atau mempresentasikan tugas saya dalam mengenai teknik proyeksi bisnis. Pertama, saya akan menjelaskan lebih detail itu apa teknik proyeksi bisnis. Jadi teknik proyeksi bisnis merupakan suatu cara pendekatan untuk menentukan ramalan atau perkiraan mengenai sesuatu di masa yang akan datang. Jadi, perkiraan itu kita nilai misalkan seberapa besar presentasi, keberhasilan atau kegagalan yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang atas usaha yang kita lakukan. Dan karena ini nantinya terjadi di masa depan, jadi kita tidak tahu pasti apakah akan berhasil atau tidak. Untuk lebih mengurangi resiko ketidakpastian di masa yang akan datang, manajemen perlu menyiapkan atau melakukan proyeksi, terutama forecast mengenai penjualan produk atau jasa tersebut. Jadi ada cara untuk menentukan bagaimana sih proyeksi yang akurat. Nah, ada 3 hal pokok. Yang pertama adalah data yang relevan, kedua teknik peramalan, dan yang ketiga pemilihan teknik peramalan. Yang pertama tadi itu mengenai data yang relevan, bisa didapat dari jenis, sumber, dan sifatnya. Data yang relevan kalau misalkan melalui jenis itu adalah dalam bentuk kuantitatifnya atau kualitatifnya. Dan untuk sumber bisa kita dapat dari luar atau dari dalam, internal atau eksternal. Jadi kalau misalkan kita mencari informasi mengenai produk, sebuah produk atau informasi apapun, jadi kita jangan hanya melihat sumber dari misalkan dari luar saja, kita harus tahu detailnya dalamnya juga seperti apa, jadi tidak ada kesalahpahaman seperti itu. Dan untuk data yang relevan itu juga kita lihat dari sifatnya. Sifatnya maksudnya di sini apakah untuk pribadi ataukah untuk konsumsi publik. Terus yang ketiga, untuk hal pokoknya yang ketiga adalah pemilihan teknik peramalan. Nah, di sini mengandung 4 aspek. Yang pertama, pola atau karakteristik data. Yang kedua, jangka waktu. Yang ketiga, biaya dan tingkat akurasi yang diinginkan. Kalau yang tadi kita bahas mengenai teknik proyeksi bisnis, nah yang sekarang ini adalah proyeksi dengan metode smothing. Apa itu smothing? Metode smothing adalah metode pelicinan dengan cara tekniknya itu meramal, mengambil kata-kata dari nilai beberapa periode yang lalu untuk menaksir nilai pada periode yang akan datang. Untuk metode ini dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah metode moving average atau MOVA, atau bisa juga kita sebut dengan rata-rata bergerak. Dan yang kedua adalah exponential smoothing. Untuk pengertiannya, MOVA itu adalah tindakan melakukan peramalan dengan mengambil sekelompok nilai melalui pengamatan, mencari kata-katanya, lalu menggunakan kata-kata tersebut sebagai ramalan untuk periode berikutnya. Dan yang kedua, exponential smoothing. Nah, eksponensial ini adalah pengembangan dari metode MOVA tadi, yakni dengan melakukan peramalan, yaitu mengulang perhitungan dengan cara menggunakan data terbaru. Seperti itu.
apa menurut saya ini mungkin metode ini kan sebuah metode, mungkin ini bisa dipilih salah satu yang mana menurut kita lebih oke, lebih bagus. Kalau saya pribadi lebih memilih untuk menggunakan metode MOVA karena perhitungannya hanya dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari kata-kata, lalu menggunakan kata-kata tersebut sebagai ramalan untuk periode berikutnya. Selesai. Seperti itu. Kalau eksponensial smoothing adalah pengembangan dari metode MOVA tadi. Oh. Jadi kita memilih berarti ini digunakan dua-duanya. Jadi setelah kita melakukan proyeksi dengan metode smoothing tadi atau MOVA tadi, kita tetap harus melanjutkan dengan metode eksponensial smoothing. Jadi ini untuk pengembangannya, untuk selanjutannya. Baik teman-teman, saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin masih agak bertele-tele karena di sini saya juga belajar dan oh ya, jangan lupa untuk bantu like, comment, and subscribe channel. Jadi jangan lupa juga untuk di like ya teman-teman.